Nggak usah banyak istighfar kan. Kami orang habaib ini ahli istighfar, ahli semuanya. Makanya kata Habib Abdullah ada dengar dulu. Kalau ada orang ingin menyaingin habaib, tunggu aja sebentar. Jadi ini siapa orang mau tanya? Apa lebih hebat dari Habib Abdullah ada? Bukan, aku tanya. Mana Sunan Hasanuddin? Siapa Sultan Hasanuddin? Siapa Sultan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, ada nggak jadi sunan. Ada postingan terbaru dari Guzaini di mana dalam satu video tersebut Guzaini mengatakan bahwasanya ada seorang Habib yang menyampaikan kabar atau berupa informasi bahwa Syarif Hidayatullah dan putranya yaitu Maulana Sultan Hasanuddin Batman itu bukan siapa-siapa jika bukan karena gurunya Abdullah Al-Haddad. Tapi setelah kita cross check atau setelah Guzaini menyampaikan bahwa Abdullah Al-Haddad itu hidup di mana setelah kewafatannya dari Syarif Hidayatullah dan putranya itu. Bagaimana mungkin seseorang hidup ini dapat berguru kepada seseorang yang gurunya itu hidup setelah kewafatannya? Ini kita tidak jauh-jauh kemudian bicara tentang bagaimana nalar sejarah. Standar nalar yang waras saja atau tidak falasi lah. Ini juga falasi juga belum, ini saking buruknya ini logika seperti ini ya. Ya ini kalau dikaitkan dengan logika seperti ini hasilnya. Cuman mesti kalau kita tinjau ada mungkin informasi yang keliru. Gitu ya. Kok bisa ini? Seseorang yang hidupnya lebih muda menjadi guru dari orang yang hidupnya lebih terdahulu gitu. Ini logika manapun tidak akan nyambung jika begini. Tapi kemudian yang tidak boleh adalah sudah informasinya salah ngegas, itu tentu akan menjadi masalah lagi, Pak. Apatah lagi nanti mungkin jadi ajaran, kemudian jadi dogma gitu ya. Bisa jadi begitu, boleh jadi ya. Apapun itu, di sini Guzaini memberikan pencerahan ya kepada kita semua bahwa nilai moralnya adalah kita untuk bicara di publik itu minimal memiliki landasan lah. Kalau kita mendengar satu kabar jangan langsung kita informasikan. Kita cross check terlebih dahulu datanya. Itu ya. Tapi kalaupun kita malas meng-cross check data gitu, ya kita katakan itu kabar burung lah. Biar nanti publik meng-cross check sendiri bagi ingin yang mendalami gitu. Tapi ya kalau kita tidak punya data gitu jangan ngegas gitu loh. Ya seperti yang cuplikan ditampilkan oleh Guzaini itu. Kita monggo simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Guzaini. Silakan. Yang pertama kita bicara masalah sejarahnya dulu. Bagaimana begitu entengnya Habib ini berkata bahwasanya Maulana Hasanuddin dan juga ayahnya Syarif Hidayatullah ya Sunan Gunung Jati itu bergurunya kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka menjadi sunan karena berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau tidak berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad atau belajar tidak menjadi sunan. Saya bingung, Habib ini baca sejarah di mana sih? Coba nggak usah jauh-jauh lah, tanyalah kepada Habib yang berilmu gitu ya. Habib Abdullah Al-Haddad itu, kalau kita sebut nama Habib Abdullah Al-Haddad itu lahirnya atau wafatnya tahun berapa? Lahirnya saja tahun 1634, abad 17. Ingat, 1634 baru lahir. Kalau misalnya dia hebat tidak mungkin juga umur setahun langsung jadi guru. Oke lah umur 20. Berarti tahun 1650 baru jadi guru. Sementara Syarif Hidayatullah wafatnya itu tahun 1568. Kalau putranya tahun 1570 kalau tidak salah. Artinya jarak antara wafatnya dua sunan ini atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah ini dengan lahirnya Habib Abdullah Al-Haddad itu ya 30 tambah 30 lah sekitar itu. 60 tahun lebih jarak lahir dan wafatnya. Gimana cerita? Ada orang berguru kepada orang yang 60 tahun baru lahir. Sementara ini sudah wafat. Sekelas Imam Syafi'i yang sebegitu hebatnya itu tidak pernah menjadi guru untuk orang yang wafat sebelum Imam Syafi'i lahir gitu loh ya. Bahkan sahabat atau siapa bisa kita itu. Saking hebatnya gitu. Kita mengajari orang di mana kita belum lahir, orang itu sudah wafat 60 tahun yang lalu. Jadi
tolonglah kalau bicara sejarah apalagi mengkait-kaitkan nama-nama besar itu lebih diperhatikan. Kecuali Anda mau jelaskan itu Habib Abdullah Al-Haddad yang mana? Kita tahunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu yang dikenal ya. Kalau Anda sebut nama marga itu ya itu orangnya. Yang lahirnya saja baru tahun 1634. Sementara Sunan Gunung Jati tahun 500 atau abad 15 itu sudah wafat. Tahun 568 kalau tidak salah. Itu ya. Jadi janganlah mendebarkan hal-hal yang aneh-aneh. Itu bukan offset lagi ya. Itu sudah di luar lapangan ya. Kemudian yang kedua, masalah istighfar ini ngeri sekali ya bahasan. Entah itu momentumnya sedang apa, disuruh istighfar atau sedang berdebat dengan orang, lalu orang itu mungkin menyalahkan hujahnya Habib ini dan astagfirullah kan biasa. Lalu Habib ini jangan istighfar kami ini ahli istighfar, tidak perlu istighfar. Kalau kita lepaskan dari konteks perdebatannya, kalau ada narasi habaib sudah tidak perlu istighfar karena sudah kata enjit-enjitnya kami ini adalah ahli istighfar, itu mungkin salah paham maksud enjitnya. Karena tidak mungkin ada enjit manapun sehebat manapun mengatakan kamu tidak perlu istighfar. Kita sudah ahli istighfar. Nabi saja, enggak lagi bicara enjitnya, tapi Nabi saja itu setiap hari masih istighfar. Wakilah 70, wakilah 100. Artinya apa? Nggak ada orang tidak layak untuk beristighfar atau sudah pantas itu tidak beristighfar. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa saya anggap mungkin salah paham? Jangan-jangan kata atas-atasnya itu kita ini ahli istighfar, maksudnya kita harus beristighfar. Namanya ahli itu maksudnya apa ya? Orang disebut dengan ahli sholat, dia sholat terus. Ahli zikir, dia zikir terus. Maksudnya kita ini keturunan orang yang ahli istighfar. Jadi kamu istighfar terus. Bukan malah tidak perlu istighfar karena sudah ahli. Jangan dikira ahli itu maksudnya faham cara beristighfar atau bisa beristighfar. Semua orang bisa Pak beristighfar. Semua orang ahli istighfar kalau artinya begitu. Tapi kalau mudawamah, senantiasa beristighfar yaitu maksudnya itu bukan tidak perlu, tapi terus menerus. Gitu Pak ya. Terus sebetulnya misalnya Habib Hanif Al-Attas itu sering menjelaskan bahwa nasab itu jangan diangkat-angkat untuk menganggap kita selamat dengan nasab. Enggak. Ada hadis itu kalau tidak salah, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, kalau tidak salah begitu ya. Ada yang man batta'a, ada yang man abta'a, sama-sama li ta'diyah ya, sama-sama wazan fa'ala atau af'ala li ta'diyah. Kalau kita baca dalam syarahnya, misalnya Abdul Muhsin Al-Obat ya, mengatakan bahwasanya itu korelasinya dengan akhirat ya, dengan surga maksudnya. Batta'a bihi amaluhu itu maksudnya akharahu amaluhu ilal jannah. Jadi perbuatan dia yang memicu masuk surga itu lambat. Artinya perbuatannya itu kecil, sedikit, lambat lah. Secara perbuatan orang ini lambat untuk bisa masuk surga, artinya tidak berkualitas amalnya. Maka lam yusri bihi nasabuhu. Enggak lalu karena dia bernasab bagus, tiba-tiba dia dapat speed tepat gitu. Seperti orang-orang yang beramal dengan amal yang mempercepat dirinya masuk surga. Enggak ada begitu, enggak main ya. Enggak bisa dijual nasab itu untuk membuat kita lebih cepat masuk surga. Artinya enggak ada istimewa-istimewanya kalau dalam masalah itu ya. Itu sudah dipertegas, itu hadis Nabi yang punya nasab yang mengajarkan begitu. Kenapa tiba-tiba menjadi wah kami keturunan ini sudah tidak perlu istighfar? Saya kira ini para habib-habib pun ya kalau mendengarkan ceramah begitu juga geli saya kira. Nah itu dia teman-teman dari yang disampaikan oleh Gus Zaini. Jadi sekali lagi kita jangan mudah menerima gitu. Ada lagi itu pokoknya banyak lah kalau cerita-cerita yang berdasarkan oral begitu. Bukan berarti menyalahkan gitu loh, tapi kita harus paham ini konteksnya apa, peruntukannya apa gitu loh. Cerita-cerita oral seperti itu, dan yang seperti itu juga kan yang disampaikan oleh Habib, ya, entah Habib entah siapa itu yang ditampilkan oleh Gus Zaini, itu pada akhirnya kan mencederai nilai berita oral itu sendiri. Bahwa berita oral itu memang bisa dijadikan landasan gitu. Tapi kalau berita oralnya seperti itu kan bahaya juga gitu loh. Nah, itu pentingnya kita kemudian untuk meng-cross check data gitu ya. Ini yang kemudian tidak boleh untuk dilestarikan. Ada kita melihat data itu ketidaksesuaian dari tahunnya saja itu sudah bermasalah. Apalagi jika dikatakan orang yang lebih muda hidupnya ini menjadi guru dari orang yang wafatnya terlebih dahulu atau orang yang sudah wafat. Aneh, ini mesti ada informasi yang keliru di masa lalu. Silakan di-cross check sendiri. Sejak kapan kemudian narasi ini dibangun bahwa Abdullah Al-Haddad itu yang hidupnya lebih muda di tahun 1600-an menjadi guru dari orang yang telah wafat. Nah, kira-kira begitu ya. Ada juga yang sebaliknya. Orang yang sudah wafatnya terlebih dahulu dia karena lebih tua dia menjadi guru
dari yang generasi muda, apalagi ini tidak ketemu generasinya, Pak. Ini generasinya tidak ketemu ini. Kedua orang ini, baik Syarif Hidayatullah maupun Maulana Hasanuddin itu tidak bertemu, tidak sezaman dengan Abdullah Al-Haddad. Itu seperti yang disampaikan oleh Gus Zaini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka ini memiliki hubungan guru murid? Bahkan dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu bukan siapa-siapa, Maulana Hasanuddin itu bukan siapa-siapa jika bukan murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Ini bukan kami benci Habib, bukan, tapi berupa informasinya tidak cocok kok. Kalau digiring nanti, walah benci Habib, ya terserah ya. Hubungan kemanusiaan saya sejak kecil diajari oleh orang-orang sekitar saya untuk saling mencintai siapapun, tanpa pandang bulu dan dari manapun. Bahkan secara umum, bangsa kita itu welcome kepada bangsa manapun. Itu saja kita sudah terdidik untuk menjadi manusia bermoral, beradab sejak dalam kecil ya, sejak dalam masih kanak-kanak. Itu sejak anak-anak, sejak masih dalam kanak-kanak kita diajarkan untuk bagaimana menjadi manusia yang matang sejak dalam jiwa. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin hanya konten ngecaprak saja, tidak ada kemudian yang urgent untuk disampaikan, tapi apapun itu ini ada nilai moral yang dapat kita ambil kebaikannya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.